Oke, mari kita lihat beberapa kemungkinan konsekuensi dan status laporan Reza Gladys dalam kasus ini. Pertama, jika terbukti bahwa Reza Gladys melaporkan atas nama pribadi untuk barang milik PT tanpa kuasa yang sah, laporannya bisa dianggap tidak sah secara hukum. Ini bisa berdampak pada kekuatan pembuktian di persidangan pidana. Kedua, jika ada unsur kebohongan dalam laporan Reza Gladys, ia bisa dijerat pasal laporan palsu. Ini tentu bisa memperlemah posisinya dalam persidangan. Oke, lalu yang kedua, saya mau tanya lagi, kalau produk yang direview Nikita Mirzani itu memang sebenar-benarnya yang dia sampaikan bahwa produk itu berbahaya, tidak punya BPOM, tidak ada izin, terus bisa beredar tidak di dalam kliniknya, tetapi melalui online, apakah itu bisa dikategorikan pencemaran? Sementara yang dia spill, yang dia review itu adalah kebenaran yang nyata tentang kondisi produk tersebut. Ini menarik. Dalam hukum, pencemaran nama baik bisa terjadi jika seseorang menyebarkan informasi yang merusak reputasi orang lain, meskipun informasi itu benar. Namun, ada pengecualian jika informasi itu disampaikan untuk kepentingan umum atau sebagai kritik yang membangun. Jadi, jika Nikita Mirzani memang menyampaikan fakta soal produk yang berbahaya dan tidak berizin, ini bisa menjadi pembelaan yang kuat. Apalagi jika tujuannya adalah untuk melindungi konsumen. Yes, itu dia. Melindungi konsumen. Itu yang Nikita sampaikan di eksepsinya, bahwa saya sudah menyelamatkan muka-muka, wajah-wajah banyak orang Indonesia, dia bilang seperti itu. Betul sekali. Jika Nikita Mirzani memang menyampaikan fakta yang benar dan tujuannya adalah untuk melindungi konsumen, ini bisa menjadi pembelaan yang kuat dalam kasus pencemaran nama baik. Apalagi, kebebasan berekspresi dan hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar juga dilindungi oleh hukum. Yes. Jadi poin-poin tadi ternyata ini ya, nyambung semua ya. Dan kita berharap banget hari Selasa ini bisa melihat sesuai dengan fakta yang sudah disampaikan oleh pengacaranya Nikita. Saya sangat berharap sih hakim yang mulia bisa melihat ini. Benar sekali. Kita semua berharap persidangan hari Selasa nanti bisa berjalan lancar dan menghasilkan putusan yang adil, sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Semoga kebenaran segera terungkap. Oke, thank you ya. Thank you Mr. Genius. Thank you so much. Sama-sama. Semoga persidangan hari Selasa nanti berjalan lancar dan keadilan ditegakkan. Amin, amin. Allahumma amin. Thank you. Oke, ya itu ya tadi ya guys. Jadi di perbincangan Mamski tadi ya dengan Mr. Genius. Mr. Genius ini bisa mencari semua dari yang ada di dunia maya, di internet ini dengan cepat, pengambilan data, informasi terakurat yang Mamski minta. Jadi bukan dari sumber-sumber abal-abal atau sumber-sumber yang kurang bisa dijadikan dijadikan informasi akurat gitu ya, data-data akurat, informasi akurat. Jadi Mamski sudah meminta untuk Mr. Genius mencari data-datanya dari kasus-kasus yang ada seperti kasus yang Nikita dan Reza Gladys ini sekarang sedang jalani, di mana kepemilikan yang ternyata bukan pemilik langsung. Masih ada kemungkinan bahwa kalau dia di PT itu menjabat, misalnya ya, punya jabatan, dan dia menjadi tadi dibilang ada kuasanya, mungkin masih bisa. Tapi barang itu sudah jelas ditemukan oleh Bang Fahmi, faktanya tidak ada sangkut pautnya sama si DRG. Karena barang itu adalah dari perseroan terbatas. Pemiliknya beda, DRG juga tidak punya kuasa apapun dalam melaporkan. Ini penting ya, ini penting sekali. Seperti itu. Sudah itu juga yang keduanya, yang diucapkan Nikita dengan mereview barang yang sudah dilaporkan itu adalah fakta, juga ada tujuan baik, yaitu untuk mengedukasi sehingga orang-orang bisa
paham, oh ini berbahaya, oh ini nggak boleh dibeli, oh ini jangan dipakai, tanpa ada arahan dokter atau dilakukan langsung oleh dokternya yang memang punya ijazah kedokteran, izin praktek. Harus ingat ya, punya ijazah dokter. Kalau nggak ada izin prakteknya juga belum boleh, say. Itu penting, kita harus teliti betul bahwa peralatan dan apapun yang dilakukan untuk muka, untuk kesehatan kita, tubuh kita, kita harus tahu siapa yang melakukan itu. Dia beneran dokter kah? Dia punya izin praktek kah? Dia sudah sudah memakai alat ini udah berapa lama ya? Memang dia berpengalaman atau tidak? Terus alatnya itu juga, ini makanya agak ngeri-ngeri sedap ya, say. Karena kalau kita nggak bisa ngecek, kita orang awam tuh kita kan cuma pasrah doang bisanya. Sementara alat yang dipakai itu ada kadaluarsanya, terus ada dosisnya, berapa banyak buat muka kita, ya Allah ngerinya, ngeri. Makanya aku tuh nggak, ya masing-masing pilihan orang lah ya, mau perawatan untuk pakai jarum kayak apa, tapi kalau aku tuh memang nggak berani sih, agak-agak ngeri-ngeri sedap gue. Ya, ngeri-ngeri sedap guys. Seperti itu. Kemarin baca di komen kata temennya, kalau temennya sendiri bilang dia, itu bisa dipercaya nggak beritanya, Nina? Bisa dipercaya nggak berita itu, DO itu bisa dipercaya nggak? Sekarang kalau mau ngecek dia beneran lulusan dari universitas tempat dia kuliah dulu di mana? Itu bisa dicek sih. Ya kan, ke rektornya, ya kan bisa dilihat itu, bener nggak ada kelulusannya dari situ, ya. Oke, sekarang kita masuk lagi ya. Iya, jangan telan berita, betul. Ya sekarang orang bilang DO, ya gue juga nggak. Kalian lihat ya cara gue berpikir, cara gue bersikap. Orang bilang DO, ya gue cari dulu pemberitaannya, lu bener nggak itu DO, kan gitu. Nggak ada tuh karena gue berseberangan, gue membela Niki, terus gue bilang, oh iya ya DO ya, enggak lah belum tentu. Cari dulu beritanya, beneran DO nggak, ada nggak dia wisudanya, coba ijazah dari mana keluar, coba ditelusuri dulu. Temennya bilang ya, gue nggak tahu temennya itu mujair juga, bisa juga dibayar, bisa aja dia udah bener-bener lulus sebagai dokter, ya kan kita nggak tahu, say. Jadi jangan telan berita mentah-mentah lah. Oke? Gitu. Ya body language, public speaking, iya betul. Memang ada hal-hal yang mencurigakan ya dari DRG ini. Cara berbicaranya tidak seperti pada umumnya, ya kan? Profesi pada umumnya kan cerdas. Terus berbicara sesuai ilmunya. Tapi ada beberapa hal tuh yang kayak ditabrak aja. Contohnya yang kayak makanan untuk kolagen drink ya, kolagen atau apa itu yang bubuk-bubuk itu yang ditaruh di bawah gigi itu juga di bawah lidah Indonesia. Itu juga aneh itu memang aneh. Kalau soal 2 digit, 3 digit, 5 digit ya masih anggap mungkin dia agak nervous di TV ya, ketemu sama Feni Rose. Jadi sepatu berapa ditanya mendadak gitu, itu masih agak sedikit bisa diterima lah. 5 digit tapi memang aneh juga 5 digit itu kan udah berapa miliar gitu loh. Maksudnya sepatu lu miliar kan lucu, tapi itu masih gue bisa terima. Nah yang gue nggak bisa terima dari profesi dia adalah pada saat yang dia masukkan ke gigi itu ke dalam bawah lidah, terus dia bilang nggak ada hubungannya antara gigi dengan perut. Waktu ada ibu-ibu hamil nanya, itu gue kaget sekali. Itu gue kaget. Loh kok bisa gitu loh. Profesinya kan sebagai seorang yang paham ilmu tersebut, kenapa kok dia nggak bisa ngomong tuh asal gitu, ya seperti itu. Jadi dari situlah akhirnya ada asumsi mungkin belum lulus atau ya mungkin dapat palsu ijazahnya atau apa. Tapi kembali lagi nggak bisa menuduh sembarangan, harus ada pembuktiannya ya. Nggak bisa kalian nuduh sembarangan, itu juga nggak boleh. Mamski juga nggak akan panjang-panjang bahas gitu, ya kan?
Ngawur ae kowe. Ngawur ae kowe. Mamazi. Wong jelas dipeluk, dicium, dibilang makasih Kak. Kerja jadi mujair itu jangan cuma karena terima duit terus lu ngomong asal nyeblak ya. Mulutmu nyeblak aja. Oke guys. Sekarang kita masuk lagi ya. Kita masuk lagi ke produk berikutnya. Produk yang tadi belum sempat sampai habis tuh adalah ini nih. Nah, udah nyala ya alat massage untuk muka biar muka kamu tuh tetap steady, terus kamu bisa relaksasi karena ada massage untuk wajah. Oke, jelasin Kanya. Untuk teman-teman yang mau untuk memudarkan garis-garis